Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjan, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, semester 3. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan penafsiran dalam Quran Surah Al-Adiyat ayat 1-3, yaitu ada dua kitab tafsir. Yang pertama adalah tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Kemudian yang kedua adalah tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Ayat pertama yang berbunyi wal 'adiyati dhabaha, yang artinya demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Adapun dalam tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili menjelaskan surah Al-Adiyat ayat pertama ini, yaitu surah ini dinamakan surah Al-Adiyat karena Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan sumpah dengan Al-Adiyat, yaitu kuda para mujahidin yang berlari cepat menuju musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda perang yang berlari kencang hingga terengah-engah. Sehingga Abu Halyam berkata dalam tafsir Al-Munir ini, yang zahirnya bahwa yang dibuat bersumpah adalah sejenis kuda perang. Kata Al-Adiyat berarti kuda yang berlari sangat kencang, sedangkan kata dhabaha yaitu suara nafas kuda ketika lari kencang. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab juga menjelaskan tentang Quran surah Al-Adiyat ayat 1 ini, yaitu kata Al-Adiyat terambil dari kata ada ya'du yang berarti jauh atau melampaui batas. Dari akar kata itu terbentuk aneka bentuk dengan makna yang beragam, namun kesemuanya mengandung makna jauh. Misalnya ada beberapa kata. Yang pertama adalah adu atau musuh, karena yang bermusuhan berjauhan hati, pikiran dan atau fisik. Kemudian yang kedua adalah al-adaw atau berlari dengan cepat, karena yang bersangkutan dengan kecepatannya dapat menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang relatif lebih singkat dibanding langkah-langkah yang biasa. Kemudian kata adiyat secara harfiah berarti yang berlari kencang. Kata ini tidak menjelaskan apa atau siapa yang melakukannya. Ada yang berpendapat kuda, dan menurut sebentar penganut pendapat ini yang dimaksud adalah kuda yang digunakan kaum muslimin dalam peperangan Badar. Ada lagi yang menamai Al-Adiyat adalah unta. Dalam hal ini ada yang menyatakan bahwa unta dimaksud adalah yang membawa jamaah haji dari Arafah ke Musdalifah. Pendapat kedua ini berdasarkan sebuah riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang menurut riwayat itu menguraikan pendapat Sayyidina Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu an. Sedangkan kata dhabaha diartikan sebagai suara yang terdengar dari mulut kuda pada saat ia berlari kencang, dan juga diartikan sebagai suara kelinci, kancil dan anak panah ketika lepas dari busurnya. Kemudian ayat yang kedua yang berbunyi fal muriyati qadha, yang artinya yang memercikkan bunga api dengan entakan kakinya. Dalam tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili menjelaskan Quran surah Al-Adiyat ayat 2 ini, yaitu kuda yang kakinya mengeluarkan kilatan api. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari kata muriyah yang berarti mengeluarkan api karena gesekan dan semisalnya. Sedangkan kata qadha yaitu mengeluarkan api. Perlu diperhatikan, jika kuda berjalan di tanah berbatu di waktu malam, itu dari kakinya akan keluar kilatan api. Kemudian yaitu tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab
menjelaskan tentang ayat kedua tersebut, yaitu Quran surah Al-Adiyat. Kata Al-Muriyat menunjuk kepada pelaku yang menyalakan api. Kata ini terambil dari kata warian atau yari, yakni menyalakan api. Sedangkan kata qadahan terambil dari kata qadaha, yang pada mulanya mengeluarkan atau memercikkan baik air dari kolam, kuah dari mangkuk, atau api dari batu, dengan catatan bahwa yang keluar itu sedikit, yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Ia membuat debu berterbangan, yakni boleh mengatafkan kepada fi'il atau kata kerja kepada isim atau kata benda, karena isim tersebut ditakwil sebagai fi'il. Kemudian sedangkan dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan kata al-mughirati adalah bentuk jamak dari kata al-mughirah, al-mughir. Ia terambil dari kata aghara, yang pada mulanya berarti bercepat-cepat melangkah, tetapi pada umumnya yang dimaksud adalah serangan mendadak dan cepat yang dilakukan dengan mengendarai kuda. Kuda di sini terlibat lagi, yakni bahwa kata aghara dan mughirat walaupun tidak didahului oleh kata yang menunjuk pelakunya, namun dari segi bahasa dapat dipahami bahwa pelakunya adalah kuda. Ini adalah penggunaan bahasa pada mulanya, walaupun dalam perkembangan lebih jauh kata tersebut telah diartikan sebagai serangan mendadak. Sedangkan kata jam'an, subhan atau waktu subuh menggambarkan dadakan serangan itu sehingga menjadi paniklah kelompok yang diserang itu. Al-Quran secara umum menggunakan kata sobha dan musbihin, yang kesemuanya terambil dari akar kata yang sama dalam arti dadakan atau ancaman.